Dalam masa pandemi seperti ini, rasa cemas, was-was dan panik ketika menghadapi masa pandemi justru menjadi masalah yang besar di tengah-tengah masyarakat. Menurut Dr. Lahargo Kembaren dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia menyatakan bahwa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia justru meningkat tajam karena pandemi. Hal ini menurutnya didorong karena tidak adanya keterbukaan informasi mengenai penanganan dan juga upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah atau oleh pihak-pihak lainnya. Jadi, sangat dibutuhkan sekali keterbukaan informasi untuk menjaga keterpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ternyata hak untuk kita tahu terhadap keterbukaan informasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-undang ini menyatakan dalam pasal 3A setidaknya menjamin 3 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, menjamin keterbukaan rencana pembuatan kebijakan publik. Yang kedua, menjamin adanya keterbukaan program kebijakan publik. Dan yang ketiga adalah alasan mengapa kebijakan publik tersebut diputuskan. Selain itu juga, ternyata hak untuk kita tahu terhadap kebijakan publik telah ada sejak 18 tahun yang lalu. Tepatnya di tanggal 28 September tahun 2002 melalui konferensi Freedom of Information yang dilaksanakan di Sofia, Bulgaria. Atas pencetusnya yaitu 22 negara secara internasional. Termasuk di sana ada Bulgaria, Amerika, dan pada saat ini Indonesia juga menjadi salah satu bagian dari perjuangan keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan ini yang mengkampanyekan bagaimana masyarakat terlibat secara positif dan aktif terhadap keterbukaan informasi dan juga menerima keterbukaan informasi yang diharapkan atau diberikan oleh pemerintah melalui berbagai layanan-layanan publik. Keterbukaan informasi ini menjadi penting karena pada akhirnya negara dan juga masyarakat harus saling percaya satu sama lain. Selain itu juga, hal ini juga akhirnya penting agar menjaga masyarakat tidak lagi panik atau penuh dibohongi oleh berita-berita hoax atau penuh kebohongan. Nah, atas perjuangan-perjuangan yang dilakukan, akhirnya UNESCO pada tahun 2015 mendeklarasikan lahirnya Day Right to Know International atau Hari untuk Tahu Sedunia. Hari untuk Tahu Sedunia merupakan upaya untuk mendeklarasikan atau memperjuangkan hak-hak keterbukaan informasi bagi tiap-tiap individu atau masyarakat, di mana masyarakat wajib tahu atas apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara. Hak ini juga telah mendorong adanya keterbukaan atau adanya kebebasan dari jurnalistik, masyarakat, dan juga pemerintah yang lebih utama. Selain itu, hak ini akan mewujudkan masyarakat yang memudayakan atas keterbukaan informasi dan juga pemerintah yang lebih proaktif terhadap penyebarluasan informasi. Dan pada akhirnya, kita akan menciptakan masyarakat sipil yang kuat karena mereka selalu ingin tahu tentang informasi publik dan juga mendapatkan informasi-informasi yang penting. Yang kedua, kita juga akan mewujudkan negara yang lebih aktif, positif, dan terarah terhadap pemberdayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi. Dan untuk itu, mari kita jaga hak-hak keterbukaan informasi ini agar tetap didapatkan oleh masyarakat. Dan saya meyakini Indonesia telah melakukan itu. Selamat Hari Hak untuk Tahu Sedunia, karena tiap individu dan tiap masyarakat perlu tahu berbagai informasi yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah memiliki mandat dari masyarakat.